Dalam UC kali ini, saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan. Judulnya adalah The Future Has Just Begun. Masa depan baru saja dimulai. Mari kita baca Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, sampai di sini aja pembacaan kita. Saya percaya buat sebagian dari saudara ketika mendengar saya bacakan ayat ini, mungkin dalam benak saudara Anda berkata, oh saya sudah pernah baca ayat itu. Ya baru. Tapi kalau saya boleh ngomong sama saudara, kali ini di momen sekarang ini, belum pernah saya ngalami sebelumnya sekuat ini perasaan saya untuk ayat ini. Yaitu benar-benar Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Saya percaya momen di mana kita ada sekarang ini adalah sebuah momen Tuhan sedang memulai babak yang baru di tengah-tengah kita. Oke, pertanyaannya kita sudah sadar atau belum? Bahwa Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Kegerakan yang baru. Nah, Anda harus ngerti. Kalau ada kegerakan yang baru, berarti ada kegerakan yang lama. Sama seperti Alkitab. Ada perjanjian baru, ada perjanjian yang lama. Ada versi baru, ada versi yang lama. Karena ini baru, makanya Tuhan tanya, kamu sudah tahu belum? Kalau aku memulai sesuatu yang baru, karena baru banyak orang belum tahu. Itu sebabnya hari ini buka hati saudara, karena Tuhan ngomong lihat, aku hendak memulai sesuatu yang baru, yang sudah tumbuh. Berarti sudah dimulai, bukan akan dimulai. Sudah dimulai, sedang dimulai, baru saja dimulai. Kamu sudah tahu belum? Doa saya melalui firman Tuhan ini, Anda dicelikkan mata roh saudara untuk bisa mengetahui, yes, sekarang waktunya Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Nah, penting sekali buat kita untuk ngerti bahwa Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, kita hanya terfokus sama yang lama yang Tuhan kerjakan. Kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru, kita nggak bisa persiapan dan kita nggak bisa masuk ke hal yang baru, gelombang baru, kegerakan yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya kita harus ngerti bahwa Tuhan sedang bersiap melakukan sesuatu yang baru. Mencurahkan anggur yang baru. Kita baca. Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi ternyata Tuhan sendiri yang ngomong tentang ayat ini. Tuhan sendiri pasti nggak mau ngasih anggur yang baru kalau kita punyanya kantong yang lama. Untuk kita menerima anggur barunya Tuhan, kita harus nyiapin kantong anggur yang baru pula. Tolong Anda mengerti ini. Anggur barunya dari Tuhan, tapi kantongnya kita yang siapkan. Jadi ini kerjasama Tuhan sama kita. Kalau kita mau masuk di dalam new wave, di dalam gelombang baru. Kalau kita mau menerima anggur baru, new wine yang dari Tuhan. Maka pastikan saudara ngerti bahwa memang Tuhan mau ngasih anggur baru. Karena itu kita harus siapkan kantong anggur yang baru. Nah, saya mau kasih gambaran saudara supaya Anda bisa ngerti tentang anggur baru Tuhan ini. Dari kisah perjalanan bangsa Israel. Pada waktu itu terjadi masa kelaparan yang hebat di seluruh dunia. Kalau Anda masih ingat, di zaman itu terjadi 7 tahun kelimpahan, terus kemudian diikuti 7 tahun kelaparan. Nah, selama 7 tahun kelaparan itu, Tuhan bawa Yakub dan sekeluarganya untuk pindah ke Mesir. Karena itu Tuhan persiapkan anaknya Yakub, yaitu Yusuf, jadi Perdana Menteri Mesir. Jadi
Yakub dan sekeluarganya dibawa ke Mesir, sehingga di Mesir hidup mereka terpelihara. Di Mesir mereka berkecukupan, mereka berkelimpahan, dan mereka menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi pada waktu itu pindah ke Mesir, masuk ke Mesir, adalah anggur baru dari Tuhan. Adalah cara yang baru yang Tuhan kerjakan buat mereka untuk memelihara, untuk memberkati hidup mereka. Nah, Anda harus ngerti bahwa Yakub namanya dirubah jadi Israel. Tuhan kasih nama yang baru yaitu Israel. Artinya kalau bicara Yakub dan keluarganya, ini bicara tentang bangsa Israel. Jadi di masa itu, buat Yakub dan keluarganya, buat bangsa Israel, masuk ke Mesir, itu adalah anggur baru dari Tuhan. Cara Tuhan untuk memelihara dan memberkati hidup mereka. Tapi setelah satu masa lewat, yang namanya waktu kan terus berjalan. Yang namanya musim terus berganti. Maka mereka masuk di babak berikutnya. Dan di babak berikutnya, Tuhan punya rencana yang baru. Tuhan punya agenda yang baru. Tuhan mau bawa mereka untuk pindah dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Coba Anda renungkan ya. Tuhan yang sama yang bawa mereka masuk ke Mesir. Sekarang di periode berikutnya Tuhan yang sama juga yang mau bawa mereka keluar dari Mesir. Kalau orang nggak ngerti prinsip bahwa Tuhan terus memberikan anggur yang baru, orang akan berpikir heran ya, dulu Tuhan ngomongnya masuk ke Mesir. Sekarang kok Tuhan malah nyuruh keluar ke Mesir. Makanya Tuhan ngomong, lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru, yang sudah tumbuh, belumkah kamu menyadarinya? Jadi kalau orang nggak ngerti, maka orang nggak sadar bahwa Tuhan sedang mau memberikan anggur yang baru. Buat bangsa Israel sekarang anggur baru, di masa ini yang Tuhan mau berikan kepada mereka adalah Tuhan mau bawa mereka masuk tanah Kanaan. Sebuah negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Ini tanah perjanjian. Jadi ini anggur barunya. Dulu masuk ke Mesir pada zaman itu adalah anggur baru. Tapi yang dulu baru sekarang kan gak tetap baru. Dulu baru sekarang jadi lama. Ada hal yang baru berikutnya yang Tuhan mau kerjakan. Anda harus ngerti, Tuhan kita itu progresif. Makanya firman Tuhan berkata, bahwa dia membawa kita from glory to glory. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Dari satu kemenangan pada kemenangan berikutnya. Unlimited. Jadi ada anggur baru lagi, anggur baru lagi, anggur baru. Dan sekarang di babak ini, Anda siap-siap. Tuhan juga mau mencurahkan anggur yang baru buat saudara dan saya. Oke? Nah, buat bangsa Israel pada waktu itu, karena Tuhan mau memberikan anggur yang baru, sayangnya bangsa Israel generasi pertama yang keluar dari Mesir, mereka nggak sadar bahwa pindah dari Mesir ke tanah perjanjian, itu anggur baru yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau berikan sama mereka. Gara-gara nggak ngerti anggur barunya Tuhan, mereka nggak mempersiapkan kantong yang baru. Mereka nggak menyiapkan sikap hati yang baru. Jadi imannya, fokusnya, pola pikirnya masih pola pikir yang lama. Fokus yang lama, kebiasaan yang lama. Makanya dalam proses dari Mesir menuju tanah perjanjian, waktu di masa transisi itu, bukan yang lihat ke tanah perjanjian, ke yang baru, tapi mereka terus berbalik, memandang yang lama. Memandang di Mesir mereka bersungut-sungut, mereka komplain sama Musa dan mereka ngomong, mendingan kita dulu di Mesir. Di Mesir kita masih ada makanan, di Mesir masih enak, sekarang kita menderita. Jadi mereka selalu berkata, enak zaman Mesir toh. Berapa banyak orang kalau nggak ngerti bahwa Tuhan sedang bawa mereka masuk ke anggur yang baru, ke level yang baru. Selalu memandangnya level yang lama. Selalu nikmatnya anggur yang lama. Gara-gara nggak ngerti, Tuhan mau kasih anggur yang baru. Anda boleh baca dalam Alkitab. Akhirnya generasi pertama bangsa Israel binasa di padang gurun. Mereka nggak bisa.
terima anggur yang baru. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita nggak ngerti bahwa sekarang ini Tuhan sedang bawa kita masuk ke babak yang baru untuk mendapatkan anggur yang baru. Kita isinya di masa seperti sekarang ini komplain terus. Kita bersungut-sungut terus. Anda harus ngerti bahwa masa pandemi sekarang ini dipakai oleh Tuhan sebagai masa transisi. Karena Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Doa saya, kita nggak punya sikap hati seperti bangsa Israel generasi pertama. Yang terus nengok ke belakang dan terus ngomong, wah enak yang dulu, enak yang dulu. No. Saya mau ngomong sama saudara, masa depan yang baru yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya adalah masa depan yang lebih indah. Adalah sebuah negeri, masa depan yang berlimpah-limpah dengan anugerah, dengan kasih karunia. Doa saya, Anda bisa terima anggur barunya dari Tuhan. Amin. Karena itu, siapkan kantong yang baru. Puji Tuhannya generasi kedua bangsa Israel. Mereka ngerti Tuhan mau ngasih anggur yang baru. Jadi mereka siapkan iman yang baru. Mentalitas yang baru. Fokusnya baru. Mindset pola pikirnya baru. Karena itu mereka berjalan mengikuti instruksi yang baru. Rema yang baru yang dari Tuhan. Dan karena itulah, karena ada kantong yang baru. Tuhan kasih anggur yang baru. Generasi kedua bangsa Israel bisa menaklukkan dan mendapatkan seluruh tanah Kanaan. Dan tanah perjanjian itu menjadi milik mereka. Kenapa? Karena ngerti anggur baru yang Tuhan mau berikan. Jadi bisa mempersiapkan kantong yang baru. Jadi firman Tuhan hari ini, saya percaya adalah firman Tuhan yang sangat menentukan sekali. Apakah di babak berikutnya Anda dapat anggur yang baru, atau Anda terus ada di posisi yang lama. Saya berdoa Anda tidak tinggal di kemuliaan yang lama. Tuhan bawa Anda masuk pada kemuliaan yang baru, yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih indah. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Nah sekarang kita maju lagi ya. Seperti apa kegeraan yang baru, kegeraan masa depan, yang baru saja Tuhan mulai nih. Jadi seperti apa itu? Supaya kita ngerti. Dan kita bisa persiapkan hati kita. Bisa persiapkan kantong yang baru juga. Saya mau bagikan 3 hal. Tentang yang baru yang sedang Tuhan mulai. Nomor 1. Kegeraan yang menembus batasan jarak. Jadi nanti Anda perhatikan. Kegeraan yang baru, revival yang baru, berkat yang baru, terobosan yang baru. Yang Tuhan mau kerjakan, ada bedanya sama yang lama. Kali ini yang baru, semua batasan jarak akan diterobos semuanya. Kita baca, Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Berarti pada akhir zaman kita sekarang ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Perhatikan kata-kata berikutnya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi gunung Tuhan akan berdiri tegak melampaui semua bukit-bukit yang lain, gunung-gunung yang lain. Dan segala bangsa datang ke gunung Tuhan. Ya berarti ini bangsa-bangsa. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Tadi saya sudah ngomong, Yakub itu siapa? Namanya diganti siapa? Israel. Jadi ini bangsa-bangsa naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Berarti ke Allahnya Israel. Israel itu bicara tentang gereja Tuhan. Israel rohani itulah gereja Tuhan. Saudara dan saya umat kesayangan Tuhan. Amin. Jadi akan terjadi nanti kegerakan, revival yang melanda seluruh dunia. Pertobatan yang melanda seluruh dunia. Itu pertobatan yang skalanya bangsa-bangsa. Orang-orang yang di luar sana akan mengalami lawatan Tuhan. Dan mereka akan naik ke gunung Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya.
Sebab dari Sion, dari gereja Tuhan, akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Anda perhatikan, yang dinubuatkan di akhir zaman, revivalnya bukan cuma revival di rumah Yakub. Bukan cuma revival di antara orang Israel. Bukan cuma revival untuk kalangan sendiri. Bukan cuma revival untuk orang Kristen saja. Tetapi yang dinubuatkan akan terjadi di akhir zaman adalah revival bangsa-bangsa. Ini segala bangsa akan terjadi lawatan Tuhan dan pertobatan besar-besaran, akan terjadi keselamatan sampai ke bangsa-bangsa. Wow, jadi ini masif sekali. Skalanya besar sekali dan ini dinubuatkan. Dan di dalam setiap zaman ada tahap tertentu nubuatan ini tergenapi. Saya bacakan dulu satu tahap penggenapan nubuatan Yesaya 2 tadi yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 2, kita baca ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekarang lihat ya saudaraku ya. Ayat yang ke-7 sampai 11 ini revival bangsa-bangsa. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Berarti orang Israel. Tempatnya Yakub. Oke, keturunannya Yakub. Berarti ini orang percaya. Pada waktu itu murid-murid Yesus yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ngalami lawatan Tuhan. Tapi lihat, ternyata kalau murid-murid Yesus, umat Tuhan ngalami lawatan, bangsa-bangsa juga. Ayat berikutnya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wow. Jadi ternyata ketika murid-murid Yesus mengalami revival, pada waktu itu bangsa-bangsa yang tadi sudah saya sebutkan daftarnya, yang ada di Yerusalem, mereka juga ikut mengalami lawatan Allah. Mereka naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, mendengarkan perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan. Mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Jadi satu tahapan penggenapan janji Tuhan di Yesaya 2 tadi sudah terjadi di zaman jemaat mula-mula. Tapi saya mau ngomong sama saudara, di zaman kita ini, tahap berikutnya dari penggenapan nubuatan di Yesaya 2 tadi. Saya mau ngomong begini, sedang dimulai. Tolong dengarkan baik-baik. Tuhan sedang bersiap mengirimkan revival untuk gerejanya. Tuhan sedang bersiap mengirimkan revival untuk umatnya. Untuk saudara dan saya. Tapi ketika revival dan lawatan itu terjadi, Anda harus mengerti, bukan cuma untuk kita, tetapi segala bangsa akan dilawat, akan mengalami pertobatan, akan terjadi hujan, keselamatan besar-besaran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk di zaman gereja mula-mula, di akhir zaman ini akan terjadi. Oke, bedanya zaman sekarang sama zaman jemaat mula-mula. Kalau di zaman jemaat mula-mula, yang bertobat, ngalami lawatan adalah segala bangsa, tapi yang waktu itu ada di Yerusalem. Karena murid-murid Yesus doanya di loteng atas Yerusalem. Jadi segala bangsanya yang ngalami lawatan yang di situ. Tapi saya mau ngomong sama saudara, apa yang sedang Tuhan mulai kerjakan sekarang ini? Anda tolong siap-siap. Mari kita siapkan kantong anggur yang baru. Karena pertobatan yang akan terjadi. Bukan hanya pertobatan lokal. Di mana gereja kita ada. Bukan hanya pertobatan kalau gereja kita di Jakarta maka untuk Jakarta saja.
maka untuk di kota Solo saja, di Jogja saja. No. Ketika Tuhan melanda kali ini, ketika kita ngalami lawatan Allah, nanti Anda akan melihat jiwa barunya, pertobatan-pertobatannya, keselamatannya akan terjadi di segala kota, segala pulau, segala negara, bahkan bangsa-bangsa. Mereka akan mengalami lawatan Allah dan anggur baru itu dicurahkan di tengah-tengah kita. Jadi ini movementnya menembus batasan wilayah, menembus batasan jarak. Ini future movement yang baru saja Tuhan mulai. Waktu Tuhan kasih rema ini sama saya renungkan. Saya mulai menangkap sekelumit apa yang Tuhan mau kerjakan. Kenapa saya ngomong begitu? Sejak pandemi ini, cara saya memimpin dan mengkoordinasi ada perubahan cukup signifikan. Dulu sebelum pandemi, setiap Selasa, saya harus bangun sangat pagi, sekitar jam 3 pagi lebih sedikit. Terus bersiap-siap, pergi ke bandara, mengejar flight pertama, terbang dari Jakarta ke Solo, terus sepanjang hari meeting sama berbagai leaders kita dari berbagai kota, semuanya juga kumpul ke Solo. Sepanjang hari biasanya saya. Bahkan kadang-kadang juga ke Jogja sorenya mimpin pertemuan pelayan Tuhan di sana, baru malamnya kembali. Kadang-kadang kembali jam 9 malam, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 1 sampai rumah jam 2. Dan itu benar-benar sangat melelahkan sekali. Tapi setelah pandemi, saudara semua juga mengalami. Ya kita semua juga mengalami. Tiba-tiba berubah semua. Kita mulai mengenal yang namanya meeting online. Kita mulai mengenal yang namanya koordinasi online, Zoom meeting dan lain sebagainya. Jadi sekarang setiap Selasa saya nggak perlu lagi melakukan yang dulu saya lakukan. Sekarang saya di Jakarta, bisa meeting sama Pak Obaja di Solo, koordinasi sama tim kita yang di Jogja, bisa bicara dan melakukan berbagai macam dan mengambil keputusan-keputusan tanpa batas. Tidak lagi dibatasi dengan jarak, tidak lagi dibatasi dengan wilayah. Sekarang jarak itu semakin kabur sehingga cara kita meeting, cara kita koordinasi juga berubah. Nah, ini adalah anggur baru Tuhan. Kalau saya nggak ngerti bahwa ini yang baru, Tuhan juga mau berikan, Tuhan mau kerjakan. Saya terus ngelihatnya yang lama, maka di masa pandemi seperti ini, kita nggak bisa meeting. Kita terbatas sekali untuk koordinasi. Tapi karena kita ngerti, oh ini yang baru yang Tuhan mau kerjakan dan kita ngikuti, maka tiba-tiba semuanya jadi lebih mudah. Semuanya jadi lebih efektif, efisien, bahkan lebih maksimal. Sekarang kita bisa hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Sekarang kita bisa mengambil keputusan lebih banyak, lebih maksimal, berpikirnya lebih jelas, koordinasinya lebih gampang. Dan ini semua benar-benar sangat membantu sekali. Tapi kita harus ngerti terlebih dahulu anggur baru dari Tuhan. Sehingga kita bisa mempersiapkan kantong anggur yang baru pula. Jadi itu satu gambaran sekilas yang kita harus ngerti. Bahwa ke depan kegeraan yang baru Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita, butuh dari pihak kita, menyediakan kantong anggur yang baru. Yang saya percaya, kantong anggur baru yang harus kita sediakan, salah satunya adalah kita harus memperlengkapi diri kita dengan kemampuan teknologi. Karena kalau kita nggak memperlengkapi diri kita dengan kemampuan teknologi, kalau saya tidak belajar Zoom meeting, atau Google Meet, atau yang lainnya, maka saya tidak bisa melakukan koordinasi. Benar? Saya nggak bisa melakukan meeting. Nggak bisa efektif untuk mengkoordinasikan. Hanya karena saya memperlengkapi diri saya dengan teknologi yang baru. Mau belajar. Maka sekarang jadi dimudahkan. Nah, Anda juga harus menangkap hal ini. Itu cuma satu dimensi saja. Tapi di dimensi yang lain, Anda harus mengerti. Tuhan mau kita belajar teknologi yang baru. Dan pakai teknologi untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Oke, ini mempersiapkan kantong anggur yang baru. Kalau saudara nggak mempelajari teknologi yang baru, nanti saudara akan ketinggalan. Apalagi di masa pandemi masih banyak pembatasan-pembatasan. Para pelayan Tuhan, kalau saudara nggak belajar melayani Tuhan dengan teknologi yang baru, sementara ibadah onsite nggak boleh jalan untuk sementara, ya berarti saudara berhenti melayani.
Tapi kalau saudara sudah memperlengkapi diri saudara dengan teknologi yang baru, Anda ngerti, oh anggur baru Tuhan ke depan akan berbeda sama yang dulu. Maka saudara tidak akan dihambat, Anda tetap bisa melayani, Anda tetap bisa bekerja buat Tuhan, berbuah lebat dan menyukakan hati Tuhan. Entah lockdown, apa tidak lockdown, pembatasan atau tidak pembatasan, Anda tetap bisa bersaksi, Anda tetap bisa menyelamatkan jiwa, Anda tetap bisa mengkonseling, Anda tetap bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan, menguatkan yang lemah, dan jadi berkat bagi banyak orang. Oke, coba Anda renungkan. Dulu awalnya kita pakai handphone untuk apa? Hanya untuk telepon. Benar apa tidak? Terus kemudian waktu mulai berjalan, kita belajar pakai handphone untuk apa? SMS, kirim pesan. Terus maju lagi untuk chatting, ngobrol. Terus kemudian semakin maju. Tadinya belum loh. Tapi kemudian semakin maju. Kita mulai belajar pakai handphone untuk apa? Pesen taksi. Benar apa tidak? Dulu apa Anda bisa kepikir pakai handphone untuk pesen taksi? Nggak bisa. Tapi Anda harus sekarang belajar dulu. Oh ternyata pakai handphone bisa untuk pesan taksi. Pakai handphone bisa untuk beli order makanan. Dari restoran manapun bisa. Pakai handphone bisa untuk pembayaran. Nggak lagi pakai cash. Tapi cashless. Pembayaran. Uang elektronik. Uang digital. Dan kita pakai handphone untuk ini. Pakai handphone untuk itu. Untuk ini. Untuk itu. Itu semua adalah era yang baru. Saya mau sampaikan sama umat Tuhan. Kita harus belajar sejak sekarang. Pakai handphone untuk bersaksi. Pakai sosial media untuk memberitakan Injil. Pakai semua teknologi untuk menguatkan yang lemah. Untuk menyembuhkan yang sakit. Untuk jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan kalau teknologi sudah kita pakai, saya mau ngomong sama saudara, Anda siapkan kantong yang baru. Tolong siap-siap karena Tuhan akan memberikan anggur yang baru, berkat yang baru, kegerakan yang baru. Tuhan akan kerjakan. Jadi ada cara melayani Tuhan yang baru. Cara kelompok saya yang baru. Cara jadi berkat yang baru. Tapi kita butuh melatih diri kita untuk pakai teknologi yang ada. Untuk melayani Tuhan. Untuk masuk di dalam kegerakan Tuhan. Ini anggur barunya. Doa saya, Anda nggak terus nengok anggur lama. Cara yang dulu lebih enak. Tapi mulai hari ini, Anda memperlengkapi. Anda harus ngerti ke depan nanti. Online dan onsite itu jalannya bersama-sama. Makanya hybrid ministry. Pelayanan hybrid bukan cuma online saja atau onsite saja. Semua di semua area itu nanti akan menyatu jadi satu. Secara fisik ya, secara digital ya. Jadi kalau saudara ngerti babak barunya kayak gitu. Berkat barunya seperti itu. Anda harus siapkan kantong anggur yang baru. Jadi KKS anggur baru. Jadi jemaat anggur baru. Apapun terjadi, kita tetap maju melayani Tuhan. Dan Anda akan dibawa Tuhan ke level yang baru. Menerima berkat anggur yang baru yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Kegeraan yang baru, anggur yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Yang kedua sekarang. Kegeraan yang mengutamakan hubungan yang erat. Bukan sekedar permukaan. Jadi dengan kata lain, Anda akan lihat nanti. Ke depan, kelompok sel akan memainkan peranan yang super penting. Ini kegeraan yang baru ya. Kelompok sel akan sangat penting. Kita baca kisah 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ternyata pada zaman itu ketika Tuhan ngasih new wine, anggur yang baru, kegeraan baru terjadi di zaman gereja mula-mula. Satu cirinya, ada hubungan yang erat antar mereka. Kumpulnya aja tiap-tiap hari. Bukan seminggu sekali. Tapi tiap-tiap hari. Baik di bait Allah maupun di rumah-rumah.
Ada persaudaraan yang indah. Ada saling support, saling mendoakan, saling menolong, saling menjaga, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi hubungan kekeluargaannya indah. Dan karena hubungannya luar biasa, kasih Allah begitu nyata di tengah-tengah mereka. Maka tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang baru kepada mereka. Ada anggur yang baru ditambahkan. Kenapa? Karena ada persaudaraan yang erat. Hubungan yang indah. Saya mau ngomong sama saudara. Persis seperti itu akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tapi dalam dimensi yang berbeda. Karena mereka persaudaraan eratnya adalah untuk mereka yang kumpul di Yerusalem pada waktu itu. Tapi nanti Anda akan melihat, ini karena menembus batasan jarak, akan ada persaudaraan erat. Baik kita satu kelompok sel, itu bisa saja tidak selalu ada di satu tempat yang sama. Kita akan tanpa batas. Nanti Anda akan melihat bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam kelompok sel, terlibat di dalam ibadah, di dalam gereja kita. Ini tanpa batas. Tapi kuncinya ada persaudaraan yang erat. Ada hubungan yang mendalam. Bukan cuma seminggu sekali. Jadi di babak yang baru Anda harus ngerti. Ya, kegerahan yang Tuhan mau kerjakan itu bukan weekly. Tetapi daily. Bukan mingguan. Tetapi harian. Yang Tuhan mau kerjakan itu persaudaraan indahnya harian. Memperhatikannya, ada komunikasinya, ada koordinasinya harian. Dan karena itu kegerahannya rapat, solid sekali. Dan karena kegerahannya solid, ini nanti terobosannya besar sekali. Itu sebabnya saya mau ajak para KKS, siapkan kelompok selmu. Jadi kelompok sel kantong anggur yang baru. Supaya bisa menerima anggur baru yang daripada Tuhan. Jangan hanya seperti zaman dulu. Kelompok sel mindsetnya adalah mingguan. Setiap Selasa atau setiap hari Jumat. Pokoknya seminggu sekali pertemuan. Pertemuannya formal. Ya sudah di luar hari kelompok sel nggak ngapa-ngapain. No. Sekarang teknologi memungkinkan kita. Bukan hanya kumpul seminggu sekali. Tetapi harian pun ada koordinasi. Harian pun ada saling mendoakan. Harian pun ada saling menguatkan. Ada komunikasi satu dengan yang lain. Sehingga hubungan persaudaraan yang indah. Ada kekeluargaan yang indah. Dan doa saya, Anda jadi KKS anggur yang baru. Amin. Jangan KKS yang lama. KKS yang baru. Anda jadi jemaat anggur yang baru. Anda ngerti. Saudara masuk di dalam keterlibatan saudara bukan cuma mingguan. Keterlibatan saudara harian. Dan Anda yang ngikuti ini nanti, Anda akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Dalam skala yang berlipat kali ganda. Jauh lebih besar daripada yang pernah Anda alami sampai sejauh ini. Get ready. Siap-siap. Tuhan mau kirimkan anggur yang baru. Yang terakhir, yang ketiga. Kegerahan yang baru yang Tuhan mau kerjakan adalah kegerahan di mana manifestasi mujizat akan meningkat dengan drastis. Saya bacakan dulu ayat terakhir di Keluaran 15. Ayatnya yang ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu. Menakutkan karena perbuatan-perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Jadi Anda harus ngerti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pembuat keajaiban. Nah, kadang-kadang sebagian orang di masa tertentu bisa gampang mengaminkan perkataan ini. Tapi di masa yang lain, ketika mendengar Tuhan pembuat mujizat, kita kasih tanda tanya. Apa iya? Anda harus ngerti dalam Alkitab, memang dicatat ada masa di mana mujizat itu jarang. Ada masa di mana firman Tuhan itu jarang. Ada masa di mana rema itu jarang. Itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibawa perbudakan Mesir. Selama 430 tahun. Sekitar itu. Mereka berseru. Seolah-olah no answer. Gak ada jawaban. Mereka percaya. Tapi seolah-olah
Gak ada mujizat. Gak ada tanda-tanda ajaib. Terus saja, kayaknya kering sekali. Kayaknya Allah kehilangan kuasanya. Kayaknya Allah gak ada apa-apanya. Tapi saudara jangan salah paham, jangan salah ngerti. Allah Israel yang sama, yang kayaknya silent untuk satu masa. Begitu sudah tiba waktunya, dia mau mencurahkan anggur barunya. Tiba-tiba dia mengirimkan Musa hambanya. Dan melalui Musa, Allah nyatakan kuasanya. Dari yang tadinya kering kerontang, gak ada mujizat. Padahal Allahnya sama. Tiba-tiba saja bangsa Israel dan seluruh Mesir dikagetkan. Demonstrasi kuasa Tuhannya begitu masif. Mesir dihajar dengan 10 tulah yang terkenal. Akhirnya kekuatannya rontok. Dan bangsa Israel mengalami kelepasan yang luar biasa. Mereka keluar dari Mesir. Menuju ke tanah perjanjian. Tapi belum lama dikejar sama tentara Mesir. Sekali lagi Tuhan nyatakan kemuliaannya. Laut pun dibelah. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan kaki di tengah lautan. Di atas tanah kering. Saya mau ngomong sama saudara. Tuhannya sama. Tapi di satu masa kayaknya silent. Tapi ketika dia sudah ready. Mau memberikan anggur yang baru. Tiba-tiba terjadi peningkatan dengan drastis. Manifestasi. Mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda ajaib. Kalau selama ini mungkin dalam hidup saudara Anda merasa kayaknya Tuhan itu silent. Kayaknya Tuhan itu diam. Kayaknya gak ada jawaban, gak ada mujizat. Please now get ready. Anda siap-siap deh. Karena Tuhan ngomong, lihat aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Yang sudah tumbuh, belumkah kamu menyadarinya? Kalau Tuhan mau melakukan yang baru, Tuhan mau mencurahkan anggur yang baru, Anda jangan kaget. Tiba-tiba akan terjadi ini. Dan ini sedang dimulai. Tiba-tiba skala mujizat dan demonstrasi kuasa Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Itu akan membuat kita semua ternganga dan terheran-heran. Karena begitu masifnya. Sampai-sampai dulu yang kita ngalami banjir mujizat itu. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan skala mujizat anggur baru yang dia akan curahkan di tengah-tengah kita. Karena itu siapkan kantong yang baru, iman yang baru. Ngerti, ini yang Tuhan mau kerjakan. Orang kalau gak ngerti bisa salah paham sama Tuhan. Akibatnya imannya roboh. Jadi gak percaya, mana katanya Tuhan pembuat mujizat. Mana? Ingat saudaraku, Tuhannya, Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Yang kayaknya untuk satu masa diam. Bukan berarti dia kehilangan kuasanya. Dia tunggu momen yang tepat. Ketika anggur baru mau dicurahkan. Di situ Anda akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari ini persiapkan dirimu. Karena anggur barunya Tuhan akan dicurahkan. Lihat, Abraham yang sama yang sudah percaya. Janji Tuhan mau ngasih dia anak. Tapi sudah percaya, mana buktinya? Gak ada mujizat, gak ada anak. Katanya berkuasa, katanya berjanji, katanya menggenapi janji mana? Bukankah itu pertanyaan banyak orang Kristen hari-hari ini? Mana Tuhan berkuasa? Kok pandemi diizinkan? Kok gak selesai-selesai resesi? Di mana Tuhan? Katanya Jehovah Rafa. Jangan berani-berani kita menantang Tuhan. Hari ini persiapkan hatimu. Seperti Abraham. Dia percaya, dia taat. Dia belum mengalami apa-apa, dia gak protes. Dia gak pernah ngasih tanda tanya, mempertanyakan Tuhan. No. Dia tetap percaya. Doa saya, engkau tetap percaya. Ada atau tidak ada mujizat. Engkau melihat atau tidak melihat pertolongan Tuhan. Tetap percaya. Buat orang yang seperti itu. Anda lihat Abraham. Begitu tiba waktunya. Tuhan yang ngomong sama Abraham. Abraham, kira-kira waktu seperti ini. Tahun depan kamu punya anak. Itu momen anggur baru Tuhan siap dicurahkan. Dan sungguh-sungguh terjadi. Tepat seperti kata Tuhan. Bukan cuma punya satu anak. Tapi Tuhan buat Abraham jadi bapa banyak bangsa. Jadi mujizatnya bukan cuma satu.
mujizatnya masif. Mujizatnya skalanya mengherankan. Mujizatnya melampaui pikiran dan bayangan kita. Akan terjadi dalam hidup saudara. Anda yang rasanya kering dari mujizat. Gak ngelihat apapun pertolongan Tuhan. Tapi saya nubuatkan sekarang dimulai waktunya anggur baru Tuhan akan dicurahkan dalam hidup saudara. Karena itu persiapkan kantong anggur yang baru. Persiapkan iman yang baru. Persiapkan ketaatan yang baru. Persiapkan komitmen yang baru untuk mengikuti instruksi Tuhan. Untuk mengikuti revival dari Tuhan. Kegerakan yang daripada Tuhan. Anda akan mengalami anggur barunya.